Destilasi sederhana. Perkenalkan, nama saya Rahmayani Agustina Kusuma, NIM E21141 dari kelas D Farmasi. Perkenalkan, nama saya Betty Arumsari Padmawati, NIM E2112 dari kelas 21D Farmasi. Perkenalkan, nama saya Andini Salamah dari kelas D, NIM E21140. Nama saya Simaun Dermida Guterres, NIM 21176. Dasar teori. Destilasi merupakan suatu perubahan cairan menjadi uap dan uap tersebut didinginkan kembali menjadi cairan. Unit operasi destilasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen yang terdapat dalam larutan atau campuran dan tergantung pada distribusi komponen-komponen tersebut antara fase uap dan fase air. Semua komponen tersebut terdalam fase cairan dan fase uap. Fase uap terbentuk dari fase cair melalui penguapan atau evaporasi pada titik didihnya. Pada metode destilasi langsung, bahan yang akan didestilasi kontak langsung dengan air mendidih. Metode ini juga disebut dengan destilasi air atau water distillation. Pada metode destilasi langsung, bahan yang digunakan tidak kontak langsung dengan air mendidih. Apabila uap yang digunakan uap basah, jenuh, dan tidak terlalu panas, maka proses ini disebut juga dengan destilasi air dan uap atau water and steam distillation. Sedangkan jika uap yang digunakan adalah uap jenuh dengan tekanan lebih dari 1 atmosfer, maka proses ini disebut dengan destilasi uap atau steam distillation. Tape singkong merupakan sejenis makanan yang dihasilkan dari proses peragian atau fermentasi. Pembuatan tape singkong memerlukan kecermatan dan kebersihan yang tinggi agar singkong dapat menjadi lunak karena proses fermentasi yang baik. Ragi adalah bibit jamur yang dapat digunakan untuk membuat tape. Dalam fase fermentasi 1-7 hari menunjukkan bahwa adanya pengaruh lama fermentasi terhadap kadar etanol dalam tape. Dalam selang waktu 1-7 hari, kadar etanol dalam tape terus meningkat. Sedangkan setelah 7 hari, kadar etanol dalam tape terus menurun. Jadi, tujuan dari proses destilasi pada air tape singkong lebih tepatnya untuk menguji kadar alkohol yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Bahan yang digunakan pada destilasi kali ini adalah air tape singkong. Kemudian alat yang digunakan adalah set alat destilasi. Set alat destilasi ini terdiri dari lampu alas bulat, kondensor atau pendingin, Erlenmeyer untuk menampung destilat, termometer, dan juga pemanas. Kemudian terdapat peralatan penunjang lainnya, yaitu statif dan klem, adaptor atau penghubung, selang yang menghubungkan kondensor untuk air masuk dan air keluar, dan yang terakhir adalah batu didih. Pada proses destilasi ini melibatkan pemanasan cairan sampai mendidih. Kemudian kondensor akan menangkap dan mendinginkan uap yang dihasilkan. Pemisahan cairan biasanya dicapai pada titik didih masing-masing. Komponen yang lebih mudah menguap pada titik didihnya akan mengembun dahulu di kondensor, sementara komponen lainnya akan tertinggal pada lampu alat bulat. Dengan demikian, pemisahan campuran tercapai dan ekstrak yang berupa embun akan menjadi cairan yang ditampung pada lampu Erlenmeyer. Apakah destilasi sederhana bisa untuk air tape singkong? Ya, jawabannya bisa. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu pertama-tama masukkan air tape singkong ke dalam lampu destilasi serta batu didihnya dan termometer dipasang pada lampu destilasi.
Kemudian set alat destilasi dirakit dengan benar seperti di dalam video ini. Kemudian air tape singkong itu dipanaskan dengan hati-hati dan juga diamati termometer di suhu berapa cairan akan menguap. Nah, setelah itu apabila termometer sudah menunjukkan titik-titik sampel atau air tape singkong ini, maka tahan suhu tersebut agar konstan dan tampung destilat yang dihasilkan. Hentikan proses destilasi pada saat sampel hampir habis, jangan sampai kering. Setelah didapatkan destilat, kemudian diperiksa kadar alkohol destilat tersebut dengan alkoholmeter. Hasil destilasi. Setelah melewati proses tadi, didapatkan hasil destilasi kadar alkohol yang terkandung pada air tape singkong, yaitu seperti tabel di samping. Yang mana dapat disimpulkan bahwa sampel dengan lama fermentasi 4 hari, kadar alkoholnya yaitu 6,020 sampai 6,334%. Sedangkan kadar alkohol dengan lama fermentasi 7 hari yaitu 13,501 sampai 13,991%. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa semakin lama fermentasi, maka kadar alkoholnya semakin tinggi. Tetapi pada air tape singkong ini, kadar alkohol dengan fermentasi di atas 7 hari tidak lagi meninggi, tetapi malah menurun. Pembahasan. Destilasi adalah proses pemisahan komponen-komponen campuran yang terdiri atas 2 cairan atau lebih yang berdasarkan tekanan uap ataupun berdasarkan komponen titik didih dari senyawa tersebut. Destilasi dibedakan menjadi 3, yaitu destilasi sederhana, destilasi uap, dan destilasi bertingkat. Destilasi sederhana digunakan untuk memisahkan komponen-komponen zat cair yang titik didihnya rendah ataupun memisahkan zat cair dengan zat padat atau minyak. Ini dilakukan dengan mengalirkan uap zat cair melalui kondenser dan hasilnya ditampung pada wadah. Namun hasilnya tidak benar-benar murni karena bersifat memisahkan zat cair yang titik didihnya rendah. Kedua adalah destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat adalah proses pemisahan zat cair di mana zat pencampurnya merupakan senyawa cair yang tidak larut dalam air dan titik didihnya tinggi. Yang ketiga adalah destilasi uap. Destilasi uap adalah destilasi yang digunakan untuk memisahkan campuran cair dengan senyawa yang tidak larut dalam air sehingga hasil yang didapat menguap dan menguap pada temperatur yang rendah daripada pemanasan secara langsung. Pada destilasi sederhana ini dapat memurnikan zat cair berdasarkan titik didihnya dan campurannya harus homogen. Kriteria yang didapat dari destilasi yaitu komposisi uap harus berbeda dengan komposisi cairan. Oleh karena itu terjadi keseimbangan sehingga komponen-komponen larutan lebih cepat menguap. Contohnya seperti bir, whisky. Destilasi sederhana juga ditambahkan dengan penambahan batu didih yang berfungsi untuk menghindari titik lewat didih dan mempercepat proses pendidihan dari sampel. Pada proses destilasi sederhana air tape singkong yang didapatkan yaitu alkohol yang dilakukan dengan 2 kali proses fermentasi yaitu selama 4 hari dan 7 hari. Kadar alkohol dari fermentasi selama 4 hari yaitu sekitar 6020 sampai 6334%. Sedangkan kadar alkohol pada fermentasi air tape singkong selama 7 hari yaitu berkisar 13.551 sampai 13.991%. Pada proses destilasi air tape singkong, sampel yaitu alkohol akan menguap pada titik didihnya pada suhu 78 graus Celcius. Uap yang keluar dari labu alas bulat akan melewati pipa 1 dan dibuka kembali.
dengan pendingin atau kondensor. Destilat yang sudah ditimbulkan kemudian ditampung dalam wadah terpisah, yaitu dapat menggunakan labu aluminium atau gelas beker. Hentikan jika sudah ada destilat yang menetes pada aluminium. Jangan sampai labu destilat kering atau tidak boleh melebihi 2 atau 3 kapasitas labu, karena ketika larutan yang akan didestilasi terlalu banyak, maka ketika mendidih cairan akan bisa naik ke atas dan keluar ke bawah, naik ke atas, keluar ke labu penampung destilat, sehingga cairan yang didapatkan bukan murni, tetapi merupakan campuran dan memisahkan yang diinginkan tidak tercapai dengan baik. Kesimpulan. Pengujian destilasi sederhana dapat disimpulkan bahwa destilasi mempunyai kelebihan, yaitu dapat memisahkan campuran atau komponen berdasarkan titik didihnya dan produk yang dihasilkan benar-benar murni. Kekurangan dari destilasi ini yaitu hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar, dan juga biaya penggunaan alat ini relatif mahal. Dan pada uji alkohol dengan destilasi ini dapat disimpulkan bahwa kadar alkohol yang terkandung pada fermentasi air tape singkong pada hari 1 atau 7 semakin meningkat 1 sampai 7 semakin meningkat